Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sumringah TV. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Sebelum kalian menonton, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kami semakin berkembang dan selalu mengupload video-video terbaru dan menceritakan kisah-kisah yang mistis lainnya. Selamat menonton kisah-kisahnya. Pak Wahyu adalah seorang penjual bahan-bahan kain di kota yang cukup tersohor. Namun kebahagiaannya masih kurang lengkap tanpa kehadiran buah hati yang sudah 10 tahun mereka idamkan. Berita lain mengatakan bahwa orang tua Pak Wahyu yang bernama Haji Muhlis mempunyai permintaan terakhir, yaitu melihat keturunan dari anak sematawayangnya itu. Bahkan Haji Muhlis juga berwasiat jika sampai akhir hidupnya belum kesampaian menggendong cucu, maka separuh dari kekayaannya akan dihibahkan ke panti asuhan dan sebagian lagi diberikan kepada Pak Wahyu. Pagi itu, dari arah toko Pak Wahyu terdengar suara cekcok antara dirinya dan seorang istri, yaitu Ibu Lestari. Sebenarnya cekcok keluarga ini sudah sering terdengar warga sekitar yang sedang berbelanja ke pasar. Semakin jenuh dengan masalah rumah tangga, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang kampung ke kampung Banten. Di sana Bu Lastri langsung menyampaikan keluh kesahnya kepada ibu dan bibinya yang memang tinggal satu rumah. Di luar dugaan, ternyata bibinya menyarankan pada Bu Lastri untuk berobat secara non-medis. Si bibi berkata, "Jika kamu sudah mencoba berobat secara medis dan sampai saat ini belum kelihatan hasilnya, maka cobalah dengan cara non-medis," ujar bibinya. Bu Lastri yang memang sudah lama tinggal di kota pun antara percaya dan tidak dengan saran bibinya tersebut. Bibinya berkata, "Gak usah heran Lastri, biarpun ini sudah zaman modern, tapi hal-hal spiritual itu masih tetap ada, jadi apa salahnya dicoba," ujar bibinya kembali. Setelah lama berpikir, akhirnya Bu Lastri memutuskan untuk mengikuti saran dari bibinya tersebut. Setelah tiba di hari yang ditentukan, mereka berdua pun pergi ke rumah dukun yang berada di daerah pesisir tersebut. Lestari sebenarnya belum terlalu yakin dengan perkataan bibinya bahwasanya sang dukun tersebut adalah orang sakti. Dilihat dari rumah saja sudah reot dan terbuat dari anyaman bambu. Bibinya berkata, "Mbah, saya datang ke sini mengantarkan keponakan saya karena sudah susah mendapatkan keturunan," ucap sang bibi. Setelah itu Lastri disarankan untuk datang dengan suaminya, bukan dengan bibinya, kata dukun tersebut. Sesampainya Lastri di kota, kembali ia pun mengajak suaminya datang ke rumah dukun tersebut dengan alasan bahwasanya suami akan kehilangan sebagian hartanya jika mereka tidak segera mendapatkan keturunan. Dengan alasan tersebutlah akhirnya Pak Wahyu mengiyakan ajakan istrinya tersebut. Sesampainya di sana, Pak Wahyu yang sebenarnya masih penasaran memastikan bahwa dukun tersebut memang dukun sakti mandraguna yang bisa memastikan memberi mereka momongan. Setelah cukup beristirahat, Pak Wahyu dan Bu Lastri pun segera ke rumah dukun tersebut. Tibalah mereka di rumah Pak Dukun. Pak Dukun berkata, "Jika kalian menginginkan momongan harus ada persetujuan suami, karena di sini akan melibatkan kawin kontrak antara istrimu dan jin yang akan memberi kalian keturunan," ucap sang dukun sambil menatap tajam Pak Wahyu. Karena sudah terlanjur datang jauh-jauh dan keinginannya memiliki momongan, akhirnya mereka mengiyakan hal tersebut. Setelah menyanggupi hal tersebut, akhirnya dukun
tersebut memberikan syarat yang mana mereka harus menyiapkan satu kamar khusus yang dicat serba hitam, bahkan sampai lantainya pun hitam, dengan penerangan menggunakan lampu minyak. Kamar tersebut tidak boleh dimasuki Pak Wahyu, dan pada malam tersebut Bu Lastri wajib tidur semalaman di kamar tersebut. Pada malam yang sudah ditentukan Pak Dukun, di setiap malam Jumat Kliwon di bulan Suro, maka Bu Lastri memasuki ruangan yang sudah dipersiapkan. Namun anehnya, setelah memasuki ruangan tersebut, Bu Lastri merasa sangat mengantuk, dan akhirnya ia pun tertidur. Dan lebih menghairankan lagi, di dalam mimpinya dia bersetubuh dengan laki-laki yang sangat tampan dan pakaian zaman dahulu. Pada pagi harinya, Bu Lastri pun menceritakan kepada Pak Wahyu tentang apa yang dia alami. Dan di sini Pak Wahyu meragukan semua itu. Bagaimana mungkin bisa hamil kalau istrinya hanya bermimpi bersetubuh? Namun semua terjawab sudah setelah malam Kliwon ketiga. Sang istri merasa mual. Setelah dibawa ke dokter, Bu Lastri dinyatakan benar-benar hamil. Namun setelah kehamilan Bu Lastri ini, banyak keganjalan yang terjadi. Bu Lastri merasa kepalanya sangat sakit dan seluruh tubuhnya gatal tatkala mendengar suara azan. Bukan hanya itu, Bu Lastri pun mendadak kontraksi pada usia 5 bulan kehamilannya. Saat anak mereka lahir, ternyata tidak ada suara tangisan dan wajahnya pun pucat pasi. Kulit bayi yang biasanya kemerahan pun tidak ada di anak mereka, malahkan warna kulitnya coklat kebiruan. Setelah sekian lama, anak mereka ini memang tumbuh bongsor, namun tidak sewajarnya dengan anak-anak lainnya, yang mana pada usia 3 tahun anak mereka pun belum bisa bicara dan berjalan. Bahkan saat anak tersebut marah, ia pun membanting semua benda yang ada seisi di rumah mereka. Dengan alasan tersebut, Pak Wahyu menggugat cerai Bu Lastri karena ia yakin itu bukan keturunannya, melainkan anak iblis yang pernah Bu Lastri ceritakan. Bagi Pak Wahyu, dia bisa mendapatkan semua hasil dari warisannya yang ditinggalkan ayahnya. Tapi lain dengan Bu Lastri, yang mana dia harus mengurus anaknya dengan kebutuhan khusus tersebut. Saat anaknya berusia genap 7 tahun, Bu Lastri bermimpi dia ditemui oleh laki-laki yang dulu sering menyetubuhinya di mimpi dan berpesan bahwa anaknya akan dia bawa ke alam lain. Selang seminggu dari mimpinya, anak Bu Lastri tersebut akhirnya meninggal dunia. Tidak sedih ataupun kehilangan, Bu Lastri malah merasa senang karena anak iblis tersebut telah tiada dan kini menikah lagi dengan duda anak satu. Dari perkawinan keduanya ini, Bu Lastri selalu keguguran saat hamil. Setelah ia mendatangi dukun yang dulu membantunya punya anak, dia baru tahu bahwa itu adalah konsekuensinya yang harus ia tanggung, yang mana jika ia punya anak dari manusia maka itu akan dijadikan tumbal. Dan sampai akhir hayat Bu Lastri tidak memiliki anak dari suami tersebut. Kisah ini diangkat dari cerita rakyat dari Jawa Tengah yang mana ada perempuan yang menikahi jin. Untuk keasliannya dari cerita ini, penulis tidak tahu kebenarannya. Berikut cerita dari Sumringah TV. Jika kalian suka, kalian like, komen, dan subscribe.